Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qaidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum binafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa pada hari ini kita sudah sampai di pertengahan bulan kedua di tahun ini. Walaupun ini bukanlah tahun ajaran Islam, walaupun ini bukanlah tahun agama kita, tapi ini adalah tahun nasional negara Republik Indonesia. Ini adalah tahun, jadi tahun yang kita patok pada hari ini bukan hanya sekedar tahun orang-orang kafir, tetapi sebagai tolak ukur bagi kita bahwa pada tahun ini telah sampai kita di tahun yang baru. Tahun yang baru saja kita injak 1,5 bulan kurang lebih. Maka ada suatu ikhtibar, ada suatu pelajaran, ada suatu hikmah yang penting kita ambil di awal tahun ini. Yang pertama, kejadian-kejadian yang terjadi mulai dari awal Januari sampai hari ini, bahwa kejadian yang terbesar yang mesti kita ambil pelajaran yaitu wafatnya para ulama. Dari awal Januari sampai sekarang sudah berapa banyak ulama kita yang ditarik kembali oleh Allah. Sudah berapa banyak ulama-ulama yang salafus saleh, yang ilmunya diakui, yang Al-Quran itu terbentang jauh di dalam kepalanya. Makna Al-Quran, pengajian, dan seluruh ilmu-ilmu mereka ada di dalam kepala mereka. Kurang lebih sampai pada hari Senin kemarin sudah 15 orang ulama-ulama itu dipanggil oleh Allah, ditutup oleh almarhum Ustadz Mahir At-Tuwailibi. Sudah berapa banyak? Di antara 15 itu banyak ulama-ulama yang keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Para habaib mengalir darah mereka, di dalam tubuh mereka darah Nabi Muhammad SAW. Ilmunya luas, ilmu taatnya begitu tinggi kepada Allah, rasa takutnya sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah 15 orang kurang lebih dipanggil oleh Allah di awal tahun ini. Belum lagi bencana alam yang terjadi di mana-mana, banjir bandang terjadi di mana-mana, gempa dan lain sebagainya, banyak terjadi di awal tahun ini. Apa maksud? Apa tujuan? Apa yang harus kita petik pelajaran dari sebuah kejadian-kejadian yang terjadi di awal tahun ini? Maka kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertakwa, mestinya kita mengambil pelajaran bahwa seolah-olah Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita telah hidup di akhir penghujung zaman. Tak lama lagi dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Kiamat itu pasti. Bahwa salah satu tanda dari kiamat itu ditariknya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang ada di bumi. Menarik Al-Qur'an bukan berarti mengangkat mazhab di atas langit, tetapi cara menarik Al-Qur'an diwafatkan oleh Allah para ulama-ulama yang di dalam kepalanya terbentang Al-Qur'an 30 juz. Makna Al-Quran terbentang luas di dalam dadanya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu tanda
Allah ingin menarik Al-Quran ke atas langit. Ibarat sebuah rumah, kalaulah kita punya rumah, lalu kita ingin merehab, memperbaiki, ingin lebih cantik, mempercantik dan memperindah, lalu rumah lama tadi akan dirobohkan. Sebelum rumah itu dirobohkan, apa yang paling barang-barang pertama kita selamatkan di atas rumah itu? Sudah pasti jawabannya, barang yang paling utama kita selamatkan adalah barang yang paling mahal dan barang yang paling bagus. Begitu juga dengan dunia ini, wahai saudara. Kalau Allah ingin menghancurkan dunia ini, kalau Allah ingin menggulung dunia ini, yang paling pertama Allah selamatkan adalah para ulama. Yang paling pertama yang akan Allah selamatkan adalah orang-orang saleh, orang-orang taat, yang rasa takutnya sudah habis untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan pertama kali ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dunia ini dihancurkan. Maka oleh karena itu, ikhtibar, pelajaran, muhasabah diri yang mesti kita ambil di awal tahun ini. Kami selaku khatib mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sementara. Kiamat sudah pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tak ada yang kekal dan abadi. Tak ada yang akan tinggal selamanya di pulau ini. Kita berada di pulau yang hanya bersifat sementara. Kun fid dunya, hiduplah kamu di dunia, kata Rasul. Ka'annaka gharib, seperti orang yang merantau. Bagaimana orang yang merantau? Pergi berangkat dari kampung halamannya, lalu kita mampir di pulau ini, sampai kita di pulau ini, lalu kita berputar, lalu kita berkeliling. Ternyata indah pulau ini. Sakingkan indahnya, kita bangun rumah yang mewah, kita beli kendaraan yang mewah, bagus. Kita menyangka bahwa kita akan hidup selamanya di pulau ini. Kala, sekali-kali tidak. Saufa ya'lamun, kita akan tahu bahwa maut itu akan datang, bahwa kita di pulau ini hanya bersifat sementara. Semua kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang bisa terselamatkan, terelakkan dari kematian. Aina matakum, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kematian itu akan datang kepadamu. Walau kuntum fi burujin musayyada, walaupun kau berada di dalam kotak kayu yang besar, lalu kau kunci rapat-rapat, kau masuk ke dalamnya, berharap terselamatkan, terelakkan dari kematian. Sampai pada akhirnya ajal itu akan datang juga. Yang keluar dari mulut kita, oh ternyata dunia ini hanyalah pernak-pernik kehidupan semata. Semua kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita sudah berada di persimpangan jalan. Kita berada di suatu simpang yang menuju pertama jalan takwa, yang kedua jalan menuju jalan yang hitam, menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mana jalan yang akan kita tempuh? Mana jalan yang akan kita tapaki? Itulah yang akan kita tempuh mulai dari hati kita pribadi. Maka pada hari ini perbanyaklah amal ibadah, perbanyaklah amal soleh sebelum ajal itu datang. Karena tak ada satupun yang kita punya di dunia ini akan kita bawa ke liang lahat menuju Allah Subhanahu wa taala. Harta yang selama ini kita cari, tunggang langgang lintang pukang siang malam mencari harta, harta itu akan tinggal. Anak, istri, sahabat, handai tolan, kerabat, ormas kita yang kita jejaki hari ini, semua akan tinggal. Lalu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri. Walaqad ji'tumuna furada, kau akan datang menghadapku furada, dalam keadaan sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kau datang di dunia ini dalam keadaan sendiri. Maka semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum ajal itu datang, maka persiapkanlah segala sesuatu. Maka semua yang kita punya di dunia ini akan kita tinggalkan dan kita menghadap Allah dalam keadaan sendiri. Yatsma'ul maita salasun, yang mengiringi mayat itu ada 3. Yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat itu ada 3.
Yang pertama mal, harta, kereta kencana, mobil mewah, semua akan ikut mengiring, tapi hanya sampai di pelataran parkir belakang. Setelah kita dikuburkan, dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu dipadatkan, diinjak-injak dengan telapak kaki, lalu mereka bacakan 2 patah 3 doa, lalu mereka akan kembali pulang membawa mobil mewah tadi. Harta yang selama ini kita cari akan tinggal, akan dicabik-cabik, akan dikerat, akan dipotong menjadi harta warisan. Kita tinggal di dalam liang lahat terkalang tanah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang mengiringi mayat ke liang lahat itu ahluhu, keluarga, sahabat, istri, anak, sahabat handai tolan, teman sekantor, semua ikut mengiring. Tapi hanya sampai di pintu liang lahat saja. Mereka bersedih, berurai air mata melepas kepergian kita. Anak yang selama ini belahan jiwa, sehari tak menatap mata, rindu luar biasa, yang selama ini kita sekolahkan tinggi sampai ke S1, S2 dan lain sebagainya, mendapatkan predikat prestasi yang luar biasa, bangga kita dengan anak kita. Tapi sampai pada masanya, anak yang kita banggakan itu hanya sampai di liang lahat saja mengantarkan kita. Sampai pada masanya mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Hari berganti, musim berubah, mereka bersedih, murung, kehilangan orang yang mereka cintai. Tapi hari berganti, musim berubah, kita tinggal nama. Nama apa yang kita tinggalkan? Fir'aun juga meninggalkan nama, Qarun juga meninggalkan nama, bahkan Haman sekalipun juga meninggalkan nama. Tapi sampai pada hari ini, tak satu pun di dunia ini orang yang ingin memakai nama-nama itu. Orang tahu itu adalah nama yang sangat dikutuk oleh Allah, itu adalah nama yang sangat durhaka kepada Allah. Bahkan di antara nama itu adalah nama yang pernah mengakui dirinya Tuhan di atas dunia ini. Maka oleh karena itu, manusia mati meninggalkan nama, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nama apa yang akan kita tinggalkan? Yarji usnani, kata Rasulullah, yang 2 itu akan pulang, harta pulang, sahabat pulang, keluarga pulang, lalu yang tinggal itu hanya 1, wa yabqa wahidun, yang tinggal itu hanya 1. Itulah amal ibadah yang pernah kita tinggal, yang pernah kita kerjakan semasa hidup. Kalaulah pernah di sela-sela kehidupan ini pernah memberikan sedekah, mengantarkan harta yang dititip Allah itu membangun rumah Allah, membana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, niscaya akan Allah bangunkan satu surga, satu istana di dalam surga. Maka pada hari ini harta yang dititipkan Allah itu akan tinggal, itu akan kita tinggalkan. Maka apa yang kita bawa? Harta yang kita antarkan ke rumah Allah ini, 1 sak 2 sak semen, 1 kotak 2 kotak keramik yang kita antarkan ke masjid ini, itulah yang akan kita bawa mati. Mobil mewah, rumah bagus, itu akan tinggal, tak bisa satu pun menolong di hadapan Allah. Dan kalaulah pernah di sela-sela kehidupan ini, telapak tangan ini mengusap kepala anak yatim, menyantuni anak yatim fakir miskin yang ada di antara kita. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kata ini fil jannah, seperti ini di dalam surga. Rasulullah tunjukkan 2 jarinya, as-satobah jari telunjuk, al-wusta jari tengah, saking dekatnya orang yang menyantuni anak yatim dengan Rasulullah di dalam surga. Maka kalaulah pernah di sela-sela kehidupan ini, sebelum ajal itu datang, lidah berzikir mengingat Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, sakilatani fil mizan, memberatkan timbangan, habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah. Itulah kalimat yang pernah diucapkan oleh lidah, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada Jumat kali ini diberikan oleh Allah selalu hidayah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa umur yang ada
Allah selalu tingkatkan rasa ibadah kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Habiskan rasa takut kita kepada dunia hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.